Tapi begini Tunjukkan Bang, dalilnya. saya tidak bahas Tunjukkan itu. Anda yang ya, tunjukkan karena nama kau 72 bidadari, makanya aku singgung. Tolong tunjukkan dalilnya di mana ada di Al-Quran dikatakan pesta seks. Tunjukkan. Oke Bang, ini yang saya masih Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Saya Hei, sampai berpikir-pikir. tunjukkan begini, datanya. Paham nggak kau? Jadi, Kalau itu marilah kita bersuka cita ria. Pesta perkawinan, ada pesta dalam pesta perkawinan, pesta seks. Iya. Ya, Mau kami anak domba akan segera mulai. bisa. Mana? Sekarang data kau mana? Data kau mana? Iya. Data kau. Jadi begini Mana data kau? Bang, saya kan Data kau. berpikir-pikir. Sebelum ke sana, aku minta data. Data kau dulu mana? Tunjukkan. Paham nggak? Iya. Kocak. Menghadapi noten ini menghadapi orang gila. Kalau nggak ditembak gila kita. Kalau nggak tembak gila, melongor congor aja kalian. Surga itu tempat segala kenikmatan ya. Jadi bukan cuma bidadari dan masalah percintaan atau persekan. Apa salahnya kalau di sana memang ada seperti itu? Yang namanya kenikmatan segala pun ada. Cuman ya catat di otak-otak para oten ya. Di surga itu bukan cuma bidadari dan tentang itu ya. Kenikmatan semuanya ada di sono. Bukan cuma domba. Kalau kalian domba percuma kan? Buat kawan-kawan yang nggak Masalahnya punya Bu di situ Tuhan. pesta seks yang saya merasa Di ganjil. mana tertulis? Gitu. Dalilnya mana? Dalilnya Mana dulu. dalilnya? Dalil. Coba. Jadi Allah menyediakan gadis-gadis Kau tidak akan montok, berbicara. Gadis montok mana pesta Data seks? dulu, Mana pesta data seks? dulu. Data kau mana? Aduh. Taurat milik Data kau mana? Mana data kau? Woi. Ustadz sudah menggembor-gembor. Ustad. Blender. Woi, Abdon. Apa kabarmu Blender? Apa kabar Abdon? Sehat kau Abdon? Makin gila aja nggak? Udah sadar? Sehat dek. Udah sadar ya? Udah sadar? Taurat milik Muslim. Yes. Ya betul, milik Muslim bukan Islam. Bener kau. Ngaco lagi. Muslim Gila lagi. Isa Putra Maria. Betul kata Pak Blender ya. Kau itu Al-Maidah sudah sehat. 46. Ternyata kau masih gila juga kau ya. Al-Maidah 46. Al-Maidah 111. Pengikut Isa Putra Maryam disebut orang Apa beda Muslim dengan Islam? Apa bedanya? Muslim itu untuk Bani Israel. Islam itu untuk Blender. kalau Blender Islam itu bisa wajib sama tujuan bersahadat. babi ngepet sama Muhammad ya Blender. Ya. Apa beda Muslim sama Islam? Pengikut Isa Putra Maryam. Turunkan aja tuh situ. 111. Nanti ya. Al-Maidah 111. Abdon. Muslim adalah pengikut Isa Putra Maryam. Kau pakai Abdon. Ya. Abdon, tolong tunjukkan dalilnya di mana ada legitimasi Taurat itu milik Kristen. Silakan. Oke. Al-Maidah 46. Kenapa ke Al-Quran lapet? Sebentar. Hei, Kau bilang dalil punya- kau. Lah, kitab sebentar adek. Kitab sebelumnya. Tahu nggak kitab sebelumnya? Zabur, Sudah ada Islam. Zabur, Taurat, Injil. Kenapa? Kau ngomong aja. Zabur, tapi nggak kitab pernah kau sebelumnya Zabur, Taurat, Injil. Legitimasinya ada dalilnya. Sabar, kubacakan. Kubacakan dalilnya di surah Al-Isra ayat 55. Sabar dulu, woi. Udah, nggak usah. Jangan kau bicara, sabar. Aku tunjukkan dalilnya, ya. Wa ataina Zabur. Kami anugerahkan kitab Zabur kepada Daud. Udah, Taurat tadi di surah Al-Isra 2. Injil kepada Nabi Isa, qala ini Abdullahi atani alkitaba wa ja'alni nabiyya. Kemudian kami umat Islam wajib mengimani kitab-kitab sebelumnya. Tidak sempurna iman kami kalau tidak mengimani kitab sebelumnya. Apa arti iman? Meyakinin bahwasanya Allah pernah menurunkan. Sabar dulu Abdon, sabar. Kami meyakinin bahwasanya Allah pernah menurunkan. Kami wajib percaya bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab-kitab sebelumnya kepada Nabi Daud, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Tetapi kami tidak perlu mencari tahu di mana keberadaan kitab tersebut, karena Allah katakan, "Fawil ladzina yaktubulna kitaba biyadihim," maka celakalah orang-orang yang sengaja merubah kitab-kitab sebelumnya. Dan kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perlihatkan sebagiannya. Jadi bagaimana kami mengetahui kitab tersebut ya Allah?
Yunus 37, wa ma kana hadzal qur'anu ayyuftara min dunillahi walakin tasdikal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fil firmi rabbil alamin. Dan tidak mungkin Al-Qur'an ini dibuat oleh selain Allah, tetapi Al-Qur'an membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Selesai. Oke, makasih. Makasih. Jadi saya jawab dengan tegas. Allah meneruskan jejak Isa putra Maryam. Allah saja meneruskan. Bayangkan tuh, Al-Maidah 46. Kami teruskan jejak para nabi Israel, Isa putra Maryam. Kau pikir Nabi Isa kami itu Tuhan, longor. Kau pikir Nabi Isa kami Tuhan. Didor aja lah kau dah. Kau pikir Nabi Isa kami Tuhan, kau pula Allah meneruskan jejak Nabi Isa. Apalah kau nih? Enggak aja kau abon. Allah meneruskan jejak Nabi Isa. Apalah kau don. Kau makin longor aja kau don. Iya. Jangan longor kali lah don. Astaga. Allah meneruskan jejak Nabi Isa. Tadi sudah aku sebutkan semua dalil-dalilnya. Udah. Sekarang legitimasi. Kalian tuh mana? Kalau nggak ada jangan mengklaim bos, jangan mengklaim ya. Sampai saat ini belum bisa membuktikan kalau Taurat itu milik Kristen, tetapi kami membuktikan Taurat itu milik Tuhannya umat Islam. Selesai. Berarti selama kalian tidak bisa membuktikan, kalian telah mencuri kitab Taurat kami. Paham? Kalian telah mengambil kitab Taurat kami. Ya Allah, bisakah kami tahu ya Allah di mana lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai tersebut ya Allah yang kau katakan di surah Al-An'am 91? Bisakah kami mengetahui ya Allah? Bisa. Sebagian ada di dalam Bible-nya umat Kristen. Karena isi kitab-kitab sebelumnya memperkenalkan Allah, Tuhan itu Esa. Oh iya, bisa kami tahu ya Allah di dalam Bible mereka? Bisa. Di Ulangan 6 nomor 4 tentang pengenalan Allah itu adalah Esa. Ulangan 6 nomor 4 Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa. Ulangan 4 nomor 35 bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Ulangan 5 nomor 7. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Al-Quran Al-Baqarah 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa warrahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Sama kan? Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Sama kan? Memperkenalkan Allah itu adalah Esa. Bible kalian juga mengatakan Esa, Al-Quran mengatakan Esa. Kenapa bisa jadi 3 di dalam Bible kalian? Ala Bapa, ala Ana, ala Makjang. Mati kita. Hah? Berapa Tuhan tuh? Apalagi Allah? Oke, memperkenalkan kalau Allah itu tidak serupa dengan apapun. Oke, di dalam Bible mereka di mana ya Allah? Di 2 Samuel 7 nomor 22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Ulangan 33 nomor 26. Tidak ada yang seperti Allah. Al-Quran As-Surah ayat 11. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sesuatu pun serupa dengan Allah. Sama kan? Sama. Kok bisa sama sih dalilnya? Bahwasanya Allah itu tidak serupa dengan apapun. Sama kan? Baik. Allah itu adalah pencipta, penguasa langit dan bumi. Mana dalilnya Allah? Di Ulangan 4 nomor 39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas dan di bumi, di bawah tidak ada yang lain. Al-Quran An-Nisa 126. Wa ilaihi ma fis samawati wa ma fil ard wa qannahu bikulli syai'in muhtah. Artinya kepunyaan Allah yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan adalah pengetahuan Allah Maha meliputi segala sesuatu. Sama kan? Pemilik langit dan bumi. Kemudian Allah itu hanya kepada Dia sajalah engkau menyembah. Perintah. Oke, Keluaran 20 nomor 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu yang wajib disembah. Itu Bible kalian.
Allah yang wajib disembah. Al-Quran di surah An-Nahl 51, Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanya Dia Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Sama kan? Kok sama? Yang di dalam Bible ku sebutkan tadi dengan di Al-Quran, sama-sama Allah itu pencipta langit dan bumi, Allah itu Esa, Allah itu yang wajib disembah. Kok bisa sama? Itu tadilah, kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perlihatkan sebagiannya, kamu sembunyikan sebagiannya. Itu dia. Sama. Makanya Al-Quran kami menggenapi hukum Taurat. Di mana penggenapannya? Di Al-Quran, bukan di Bible. Bible justru menghilangkan hukum Taurat. Efesus 2:15, dengan matinya manusia di tiang kayu salib, maka menghilangkan dan membatalkan segala ketetapan hukum Taurat. Anak kalian buktinya mana? Dalil bos, bukan congor. Kepala bapak kalian congor aja, menurut kalian congor sini, nggak laku sama congor sama aku nih. Dalil ya, jangan main-main kepala otak kalian sini. Cari pakai dalil, kita bicara berdalil, bukan bicara congor. Dari tadi aku meminta dalil, kalian tunjukkan dalilnya di mana. Jangan aja congor saja kalian bawa-bawa. Udah jelas semua. Udah jelas. Menggenapin ini siapa si Longor nih? Menggenapin. Tengok nih, jahat nih siapa nih, si apa anak abang saya nih kan? Islam babi katanya. Kau lah babi, Kristen babi kau. Kau buat nama Islam babi, kau lah Kristen babi. Monyet. Yang suka makan babi siapa ya bang? Iya, yang suka makan babi. Apa bedanya? Oten, lebih keren babi daripada kau orang Kristen. Boroh, tolol, pukimak, babi, binatang, barota. Lebih keren apa? Babi gua anggap. Kenapa? Babi tidak menyembah sama babi. Kau manusia menyembah sama manusia. Di mana otak kau, boroh, tolol? Tahu kali kau. Babi nggak sadar diri. Babi yang nggak punya akal, dia sadar diri loh. Dia nggak punya akal loh, tapi dia sadar diri, dia tidak menyembah sama babi. Kau manusia yang punya akal menyembah sama manusia. Mana lebih parah, babi atau kau? Dasar kau di atas binatang kau, memang bodoh kali kau, tolol kali kau. Apa yang kau sampaikan itu ketampal pada kau, monyet. Kau lebih hebat babi lagi daripada kau. Kau buat nama aku di Islam babi, kepala bapak kau tuh. Lebih hebat babi daripada kau, tau lebih hebat babi. Babi nggak punya akal, tau nggak punya akal babi tuh. Lebih paten babi tuh. Salut aku sama babi tuh. Sadar diri dia. Dia punya kesadaran. Babi punya kesadaran. Kau udah nggak punya akal, nggak punya kesadaran. Apa kau namanya? Pukimak kau namanya tuh. Tau pukimak? Panas semua di bawah. Panas semua di bawah. Ada yang mengatakan KTL blender Pukimak. Panas semua di bawah. Cuma itu aja. Kebakaran di bawah. Cuma itu dalilnya yang mampu dibawa ke sana. Ada lagi. Di bawah kebakaran di bawah. Kebakaran di bawah, disiramkan air dulu. Aduh, kebakaran kepanasan otaknya. Otak Roh Kudus itu ya, iblis itu. Aduh. Panasan di bawah, woi. Kok panas kalian di bawah, woi. Nah, kalian tombak aku nih, tombak aku, cepat, biar puas kalian, tombak, cepat. Tombak aku, Ten. Mana? Tembak. Tombak aku nih. Nah, siap. Tombak. Kok kepanasan kalian? Mengatakan blender KTL, cuma itu kemampuan kau. Panas kau. Mampus kau kan, mati kau kan. Enggak aja songor gua bahaya. Mati kau. Ya tuh, antara blender mabuk. Cuma itu aja kepada kau, cuma gitu aja. Jarang kasih kau tuh, kata-kata kau tuh, kata-kata Pukimak. Mana jarang kasih kau tuh, monyet? Sanggup kalian, cuma itu aja mampu. Mana buktikan ya. Jadi kalau tidak bisa kalian membuktikan legitimasi Taurat itu milik Kristen, berarti kalian hanya berangan-angan, mimpi basah kalian, bodoh kalian, tolol kalian, yang aja mencuri malah berhayal aja kalian, mampus kalian, modar kalian memang, nah babi kalian memang, babi kalian, kawin sama babi kalian memang, gak ada otak kalian memang, mana buktikan? Nggak bisa kalian, berarti kalian maling, kalian pencuri, kalian memang maling, pencuri, tukang fitnah, pendusta. Bau kotok. Jadi hebat bayi, bau lagi, congor bau, gigi hijau belumut lagi, muka peta, sempak koyak, otak nggak ada, pantat berkurap, semua sama kalian tuh, semua sama kalian komplit semua. Nah, bujang nginam kalian memang. Nah, Quran jiplak dari Alkitab, kepala bapak kau Quran jiplak apa dari kitab? Kita buktikan. Kalau Bible kalian menjiplak Al-Quran, ingat ya. Kalian tidak bisa membuktikan kalau Al-Quran kami jiplak ya. Tapi Bible kalian justru menjiplak Al-Quran kami. Biasanya yang terakhir datang itu yang menjiplak. Nah, mari kita buktikan.
Di dalam Al-Quran dikatakan kullun nafsi jaikatul maut. Maut. Maut itu artinya mati. Dari bahasa Al-Quran, setiap yang berjawab pasti akan mati. Oke? Maut itu berasal dari bahasa Al-Quran. Kenapa kalian meniru kata maut di dalam Bible kalian? Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Hanya maut yang bisa memisahkan. Kenapa kau ikutin kata maut, monyet? Hah? Siapa yang meniru? Kau yang meniru. Bujangin am, pukimak babi dole, rojan yang. Siapa? Kau kan? Hah? Siapa yang mengikutin? Jadi kata maut. Kenapa tidak kalian gunakan kata mati, mampus, modiar? Hah? Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Hanya modiar yang bisa memisahkan. Karena itu aja. Kenapa pakai maut? Tengok tuh. Nah. DM. Oten banyak kali DM-in aku tuh. Islam pukima tak apa-apa DM-nya semua. Cuma DM aja tuh. Mana Taurat milik Kristen ya? Tuh. Bede-eman semua oten. Bede-eman semua oten sama aku tuh. Banyak kali DM-nya entah dari mana-mana aja. Dasar kau blender babi, kau blender bujang kau katanya. Cuma itu aja orang tuh. Blender babi ya. Apa lah? Blender bujang inam katanya. Aduh. Kok panas kalian? Kok panas? Naik kau ke atas. Jangan cuma DM kau berani DM. Banyak kali DM-an oten entah apa-apa sama aku, maki-makinya aku. Banyak kali. Ku balas emot ketawa aja. Angek kau, mati. Mampus kau. Blender kau jangan bisukan taping gue. Mampus, naik. Makanya kau naik. Blender kima. Naik kau monyet. Makanya kalau kau tidak mau naik, ku bisukan tapingan kau. Naiklah kau. Blender anjing katanya. Tengok tapingannya. Aduh. DM-nya. Blender anjing, blender kima, blender bujang inam, apalagi blender cuki mama kau. Apalagi semua DM itu tuh. Blender cuki, apalagi kau mau bilang? Blender babi, blender bujang inam, apalagi? Kok takut kau? Naiklah kau monyet. Kenapa takut kau? Cuma DM aja kau bisa. Aku buktikan kebenaran Kristen itu. Jangan cuman angan-angan, omon-omon, paham kau? Naik kau buktikan, ya. Jangan cuma perhayaan. Apalagi kau blender Nabi Musuru Pukima apa loh? Enggak aja, oi. Naik kau monyet, ya. Jadi jangan kalian merasa kalian itu benar. Kita sudah menunjukkan dalil. Buktikan kepada kami. Tolong buktikan kepada kami mana dalilnya kalau Nabi Musa itu beragama Kristen. Aku sudah menunjukkan dalilnya, ya. Kalau kalian tidak bisa membuktikan dan menunjukkan, maka jelas sudah, sangat jelas sudah, Taurat itu datangnya dari Tuhannya umat Islam. Alright. Mana Ten? Wih, biar kalian sadar, jangan kalian mencuri. Ya, silakan. Sate apa nih? Sate. Monitor. Hello. Woi. Mana datanya? Si abang sayang ini bolak-balik DM. Woi monyet, kau jangan DM, nggak ku balas DM-an kau. Naik kau kemari. Kau minta data kan? Mana datanya? Nabi Musa Muslim. Udah aku tunjukkan. Kau buka di surah Yunus 84. Buka. Di surah Yunus ayat 84. Kau buka di situ. Lihat. Kalau dia Muslim, ya. Itu kalau minta data kan, tunjukkan. Apa lagi nih tappingan Mamat? Aduh, kalian kok kayak gini kali kalian ajaran kasih. Tapping. Naik kalian buktikanlah kebenaran Kristen itu. Kenapa kok takut kalian? Tolong buktikan kebenaran Kristen kepada kami. Yakinkan kami. Jangan justru kebotolan kau yang kau bawa. Tapping di bawah macam pukima kau. Buktikan. Kalau nggak dibisukan tappingan kau. Tahu kalian cuma menghina, menghujat. Makanya sesuai dengan dalil. Kalau kalian itu adalah manusia dajjal. Sesuai dengan Bible kalian keturunan iblis. Kalian adalah keturunan iblis. Paham kalian ya? Sifat dan karakter kalian sesuai dengan iblis. Suka menghujat, menghina. Makanya di dalam Bible kalian dikatakan di 1 Roma nomor 8, karena kalian lebih menuhankan makhluk daripada Allah, maka Allah memberikan pikiran-pikiran terkutuk kepada kalian.
kalian penuh dengan kezoliman, keserakahan, pembunuhan, penuh dengan dengki, iri, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak mengenal belas kasihan. Sesuai nggak? Sesuai. Dalil itu sesuai dengan karakter kalian yang kami lihat. Kalian tampilkanlah. Sesuai karakter kalian. Semua isi Bible kalian hinaan saja yang ada, hinaan saja. Dan kami sampaikan, hei, janganlah kau mau diperumpamakan seperti binatang. Jangan. Kalau masalah perumpamaan tuh, adakah yang lebih baik perumpamaan? Banyak kok. Banyak lebih baik. Diperumpamakan seperti bulan dan bintang. Seperti bulan dan bintang, ya kan? Kan lebih keren. Yang menyinari bumi. Wah, gila kali, keren lah. Ini kok seperti binatang. Kepala bapak utak kau tuh, monyet. Besar oten, ampun. Nah, berat memang temanya. Taurat milik Muslim, berat. Jadi kalian hanya mengklaim saja Taurat itu milik kalian. Jelas kalian telah mencuri, maling, nggak tahu diri kalian. Agama kalian memang agama monyet, nggak tahu. Ini siapa nih, blender halu? Naik kau. Kalau memang aku halu, buktikan di mana haluku, Oce. Buktikan. Di mana kehaluanku? Mana? Buktikan. Asik DM saja si abang sayang nih. Tak apa-apa aja, macam mama aku tengok. Banyak kali demannya. Buktikan di mana kehaluan. Justru yang halu itu Kristen. Halu. Di mana halunya? Menuhankan Tuhan yang dongeng. Ya, menuhankan Tuhan yang tidak nampak. Itulah Kristen. Pernahkah kalian lihat jejak Yesus itu? Pernah? Salibnya mana? Pakunya mana? Sempaknya mana? Mana bukti penyaliban Yesus? Buktikan. Capek aku cari di Google, capek aku cari di YouTube. Penyaliban Yesus di Golgota, penyaliban Yesus di Bukit Tengkorak. Apa yang keluar? Tukang tambal ban, rambutnya gondrong. Tukang tambal ban. Mana? Makanya hayalan saja orang-orang Kristen menghayal saja. Mereka menghayal saja seolah menuhankan Yesus, padahal Yesus tidak pernah ada. Hayalan saja orang-orang Kristen menghayal saja. Katanya Yesus pernah turun ke bumi, disalib dan dibunuh, tetapi buktinya tidak ada. Hayalan saja, oten menghayal saja, bukti-buktinya satu pun tidak ada. Pakunya entah di mana, salibnya entah di mana, jejaknya entah di mana, satu pun tidak ada. Berarti Yesus adalah tokoh yang fiktif. Masa dia tidak meninggalkan jejak? Tidak malukah mereka terhadap Fir'aun? Tidak malukah Tuhannya Kristen terhadap Fir'aun? Fir'aun saja yang mengaku Tuhan, masih ada jasadnya sampai sekarang. Fir'aun yang mengaku Tuhan, tapi masih ada jasadnya sekarang. Sebagai petunjuk bagi kita, karena kita tidak hidup di zaman itu. Itu sebagai petunjuk dan pengingat kita yang hidup di zaman sekarang sampai ke depan. Haruslah ada pembuktiannya. Kalau masalah kitab bisa saja ditulis, bisa saja dikarang, tapi buktinya tidak ada sama sekali. Berbeda dengan Nabi Muhammad, Nabi kita yang keren, jejaknya semua ada, makamnya ada, rumahnya ada, pedangnya, kubahnya semua ada. Itu untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad pernah ada, pernah meninggalkan jejak yang baik. Makamnya pun dikawal oleh pihak kepolisian. Itulah kerennya Nabi kita. Tuh, keren, makanya kalian iri, ya kan? Ada seorang nabi manusia biasa tapi meninggalkan jejak. Yesus. Kalau belum lagi ketika kau baca di surah Yunus,
maka kami biarkan engkau jasad Firaun, kami biarkan engkau, Allah katakan itu, kami biarkan jasad Firaun agar sebagai pengingat, peringatan buat kita semua. Kalau kau baca di surah Yunus 90, di surah Yunus itu kau baca hari ini, maka tertulis maka hari ini 1 tahun ke depan, maka hari ini kau buka di YouTube masih ada jasad Firaun. 2 hari sebelum kiamat kau baca juga Al-Quran, maka hari ini kami biarkan jasad Firaun. Kau buka di YouTube setelah itu masih ada jasadnya Firaun. Dengan Bible kalian lebih lucu, ketika kita baca di kulkas 3 pintu, pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Setiap hari kita mencari Wak Daud dan memarah-marahi Wak Daud. Wak Daud, oh Wak Daud. Kalau baca Bible kau, pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Ku telepon Wak Daud, Wak Daud, ada Tuhan lahir dari Wak Daud. Kepala bapak kau tuh blender deh. Aduh ajang. Aku bertanya Wak Daud, aku bertanya lu Wak Daud, karena di sini kan Wak Daud dikatakan. Tengok Wak Daud, mana datanya? Coba tengok Wak Daud. Udah itu, ku baca lagi 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, 2 bulan, 3 bulan, setahun kemudian, aku baca juga itu. Pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Apa nggak aku telepon lagi Wak Daud? Oh Wak Daud, aku lagi goreng pisang blender, sibuk kali kau nanya Tuhan lahir, kepala bapak kau lah deh. Dimaki Wak Daud, dimaki Wak Daud aku, dimaki Wak Daud, dimaki Wak Daud aku ya kan. Itulah kenapa kita baca pada hari ini. Kalau kau merujuk kepada Bible kau, pada hari ini, setiap hari Tuhan kau lahir, setiap hari Tuhan kau lahir. Longor, paham kau? Itu Wak Daud, oh Wak Daud, Wak Daud. Setiap hari bacalah di kulkas 3 pintu tuh, kulkas 3 pintu. Pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Daud, kepala bapak kau longor. Itu dia jelas ya. Panas Ten, panas. Nggak ada, makanya bukti-bukti sejarah pun tidak ada di kalian. Kalian itu halu. Apa yang kalian katakan kepada kami, kalian hakimi kami, itu terjadi kepada kalian, ya. Itu kepada kalian sendiri. Paham kalian ya? Setiap hari Tuhan lahir Oten. Setiap hari banyak kali Tuhan Oten ini. Ya. Seharusnya Ten lebih bagus, saran kami ya, biar supaya lebih keren, ya kan? Tuhan kalian kan namanya Theos. Theos. Bahasa Yunani Theos, Kurios, Biblos, Logos, Nyerocos, Boldos, Mampos, Bolos, apa lagi? Kropos, apa lagi coba? Os-os semua. Itu aja kalian rasanya. Os-os. Jadi seharusnya kami nobatkan sajalah biar supaya keren. Banyak kali Tuhan kalian. Lebih bagus Tuhan kalian itu kalian ganti namanya Velos. Velos saja. Siapa kalau ditanya siapa nama bapaknya? Toyota, Pelos, Toyota Pelos, atau Terios, atau kalian ganti saja. Nama Tuhan kalian itu Terios, ya, Terios. Nah, nama bapaknya siapa? Daihatsu. Kan Daihatsu. Bang Beler ada yang tanah itu bang, ada yang tanah. Pios nama bapaknya Toyota. Pios nama bapaknya Toyota, ya kan? Ya, silakan bang. Mana tadi minta naik? Apa bang? Monitor. Dani. Ya, Juan. Kita siapkan dulu yang ngoten-ngoten teman-teman ya. Juan. Oh Juan. Hei. Siapa tadi minta naik dia 5 jam? Siapa yang minta naik? Kita siapkan dulu yang oten-oten teman-teman ya. Oten ini kita ini penyerang ya. Kita siapkan dulu yang oten-oten teman muslim ya. Ayo naik oten yuk. Nanti jangan pikirin royok. Naik kalian bantah narasiku. Buktikan kepada kami kalau Taurat itu milik Kristen.
Sampai sekarang kalian tidak bisa membuktikan Taurat milik Kristen, berarti jelas sudah Taurat itu adalah milik Tuhannya umat Islam. Berat temanya Bang Blender, berat temanya ini. Berat temanya, berat kan? Berat. Selamat pagi penyembah penyesat. Tengok siapa yang menyesat. Inilah, cuman inilah. Al-Hijr 39 itu Allah menyesatkan iblis. Oke, ku jawab Kepada manusia. Ku jawab ya, ku jawab. Saya nggak bertanya. Saya nggak Jadi? bertanya, kau apa menjawab? Jadi kalau kamu bertanya ngapain kau? Aku jawab. Tadi kan pernyataan kau seperti itu. Kau jelas. Tak nyambung. Data kagak ada, oten-oten itu malah lari ke ayat Quran yang memang tak nyambung. Kalau kalian kalian keberatan dengan tema, silakan bawa data untuk penyanggahan, ya kan? Jadi nyambung diskusinya kayak gitu, bukan kemana-mana, itu nggak ada hubungannya. Beton dikena tembak. Nyambung nggak otennya? Apa kurang jelas temanya? Kurang jelas? Jelas lah bang, gede begitu tulisannya. Kurang jelas supaya temanya. Ya, Pipianto. Iya, selamat pagi Bang Blender. Aku ditarik ya Bang Blender. Saya mau Kecil sekali suaranya. Bang, abang dari tadi minta permintaan, ku cancel, minta lagi. Waduh, nggak tahu nih Bang. Sorry Bang. Ku tembak nanti bang, mau ku tembak bang? Mau ku tembak bang? Mau ku tembak bang? Mau ku tembak? Oke bang, yaudah. Oke bang, di bawah bang ya. Nanti kalau minta permintaan di cancel aja bang. Oke? Oke, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau Islam nggak mungkin ditembak lah, nggak mungkin. Ya jangan, oten aja. Itu nggak mungkin. Jadi tolonglah Kristen, ya semua kalian ambil, berpikirlah, renungkanlah itu. Ketika kalian tidak mampu menunjukkan dalil, renungkan. Jangan justru kalian menyerang kami. Enggak, udah nggak mampu menunjukkan dalil, kalian menyerang. Itu namanya nggak ada otak. Kima, monyet, nggak ada otak. Binatang, sempak koyak, kapeta, congor bau, pemakan kain lap. Sama semuanya. Ya, apa ini? The foto. The picture Bang Blender. Assalamualaikum. Oh, the picture. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The picture. Kekasih lama ini Bang Blender. Oh iya. Pelan-pelan Bang. Nggak. Irit peluru. Enggak, sama Oten nih kayak mana mau pelan-pelan? Nggak bisa. Nggak paham bahasa Indonesia, apa nggak bisa membaca? Bikin tensi aja. Iya, betul, panasan. Nggak mampu membuktikan dalil, janganlah marah-marah. Itulah, udahlah nggak ada dalil, marah-marah. Mengatakan kalian hanya mengklaim kepala bapak kau. Marti mengklaim saja pun nggak ngerti. Itulah Oten nih, nggak bisa bahasa Indonesia, nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak sekolah kurang seorang ya. Mana yang dikatakan mengklaim, mana data, nggak tahu. Dia pula mau mengajar. Sekarang kalau dia belum bisa menunjukkan dalil, jangan mengintervensi kitab orang lain. Tunjukkan dulu datamu, ada enggak Musa itu beragama Kristen? Kalau enggak ada, jangan kau bahas kitab kami. Cukup sampai di situ, udah berarti udah selesai. Renungkan itu aja. Nggak mungkin ada di dalam kitab itu ada tiga pengakuan. Iya, nggak mungkin. Ajaran tauhid Musa itu Bang, betul. Mereka mengklaim di mana Musa mengajarkan Trinitas, jadi tumbal Tuhannya, tidak ada ya. Iya. Ajaran tauhid bukan teologi Paulus itu. Anak ilauten. Ya. Coba jelaskan Al-Hijr 39 di situ. Iblis bersaksi Allahmu menyesatkan dia. Jawab ya. Coba. Boleh. Coba kau jelaskan. Saya nggak suruh kau jawab, jelaskan. Di Al-Hijr 39 Allah menyesatkan. Jelaskan. Oke. Ya. Iblis itu Allah yang ciptakan. Oke. Allah berkehendak. Apa
apapun yang ingin dia lakukan. Ketika iblis tidak tunduk kepada Nabi Adam, maka Allah berikan kesesatan kepada Tidak dia. ada, Bang. Sabar. Kau menipu, nggak ada iblis disuruh tunduk sama Adam. Coba tunjukkan ayatnya. Coba tunjukkan ayatnya, coba tunjukkan ayatnya iblis disuruh tunduk. Sebagaimana Allah menginginkan kesesatan kepada kalian, karena kalian lebih menuhankan. Aku bilang Muslim kalau nggak nipu itu nggak Islami. Coba tunjukkan ayatnya. Allah menyuruh iblis tunduk kepada Adam. Coba. Kau akan kubuktikan kau disebut itu penipu kau. Aduh, aku nengok oten-oten ini memang apa ya? Apa namanya? Udah nggak bisa mengklaim lagi. Kadang-kadang apa? Najis nengoknya. Hah? Udah nggak bisa mengklaim pula lagi. Kepala bapak utak kau. Nggak saja kau. Jangan mengklaim. Sekarang kita jangan lari kemana-mana. Taurat ini dalilnya ada di surah Al-Araf, ada. Nabi Adam iblis tidak patuh kepada Su'aib, naik kau Su'aib. Kemarin kamu nantang aku Su'aib, naik kau Su'aib. Naik monyet, naik. Pengecut kau, naik, woi. Naik Su'aib. Naik. Kau takut kau, woi. Naik, woi. Takut. Naik kau, naik. Cepet. Naik. Kok takut kau? Hah? Kok takut? Hei. Takut. Kalau kalian cuma diskusi, kalian kuperintahkan, Oten, dengar ya. Naik kau Su'aib. Dah, kan kita kan sur kita nengoknya ya kan? Kan sur kita nengoknya kan? Mantap. Dah, apalagi? Mau bahas apa? Jangan main tembak Bahas aja apa? kalau berani. Ya pakai dalil bos, pakai dalil ya. Temanya Taurat milik Muslim. Setuju nggak? Aduh, Muslim abad ke-7. Mana ada Taurat? Mana Tauratnya? Mana Blender? Tauratnya mana Blender? Blender, mana? Coba kau tunjukkan dalilnya yang kau bilang tadi. Oke. Taurat punya Muslim. Sabar. Di surah Al-Baqarah, sabar. Orang biasa di surat Al-Baqarah ayat 34. Kau buka. Ya, tampilkan ayatnya. Itu kan di Quran. Wa iz qulna lil malaikati sujud ilil Adam. Tampilkan Fasajadu ila iblis aba. Aduh, aku udah dua dalil. Itu kecuali iblis dibikin di situ. Iblis itu nggak disuruh menyembah sujud sama Adam ya. Oke, Malaikat. tunjukkan dalilnya ya. Tunjukkan dalilnya. Kau ini. Apa lagi? Apa? Tidak ada di situ Allah menyuruh iblis tunduk kepada Adam. Malaikat yang disuruh. Kau itu goblok apa tolol kau itu? Al-Qur'anmu mau kau rubah-rubah, tolol. Itu baca Al-Quran, bukan baca Taurat itu. Kau baca itu kecuali iblis. Paham nggak kau longor? Kecuali iblis nggak disuruh. Ya udah. Kenapa kau bilang tadi iblis disuruh tunduk? Ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Hostnya ini goblok, ini tolol, ini Quran dirubah-rubah. Apanya kau nih? Nggak ada di situ. Nggak ada di situ. Allah suruh untuk sujud kepada Adam. Itu nggak ada Quran, disuruh disuruh tunduk. Itu malaikat yang disuruh. Kau tolol apa bego kau ini? Kepanasan kau. Ngomong orang biasa. Kepanasan. Kepanasan. Iya bukan kepanasan, Kau kau buka. itu mau menipu. Oke, kau buka lagi di surah Al-Araf ayat 12. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Pelan. Sabar. Sabarlah kau. Allah di situ menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam, kecuali iblis. Kau ngerti nggak? Kecuali. Kau buka di surah Al-Araf ayat 11. Ayat 11 dan 12, buka. Kau ngerti nggak arti Kau buka kecuali? di surat Al-Araf ayat 11 dan 12. Nggak paham bahasa Indonesia ya? Nggak paham bahasa Indonesia. Di situ Di dikatakan Al-Hijr kecuali juga. iblis. Al-Hijr juga di Al-Hijr. Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut? Sabar. Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut?
Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut? Wah, kalian nombak, kalian curang, kalian. Kau itu kau rubah-rubah Quran. Aku bilang. Hai iblis, sabar dulu kau. Hai iblis, di surah Al-Hijr ayat 32. Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama-sama mereka yang sujud itu? Kemudian di surah Asal juga, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apa yang menghalangi untuk bersujud kepada Adam di waktu ku menyuruhmu? Surah Al-Araf. Apa lagi? Lalu iblis menjawab, hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama-sama mereka yang sujud itu? Ya, terus setelah iblis nggak mau, terus disesatkan gitu sama Allah gitu. Sama seperti kalian, ketika kalian lebih menuhankan makhluk daripada Allah, maka Allah memberikan kesesatan kepada kalian. Gini loh, saya kasih perumpamaan samamu. Ketika anakmu itu berbuat jahat, terus anakmu itu kau sesatkan. Gitu. Loh, kenapa? Ketika kau punya anak, anakmu itu melakukan namanya kesalahan. tidak patuh. Tidak patuh. Dengar, ketika kau mempunyai anak, anakmu melakukan kesalahan, lalu kau sesatkan anakmu gitu. Suka-suka hatiku lah. Mau apa kau? Makanya saya bilang kau tuh goblok dan tolol. Makanya aku bilang. Kau yang goblok. Lamar kali kau. Mau apa kau? Suka-suka. Kau bayangkan. Orang biasa, jangan apa kebawa bedanya? analogi, jangan kebawa analogi tentang Bayangkan manusia. Ini kita. Allah berkehendak Dengar. Allah. Bayangkan kita aja kalau kita punya anak, ya anak kita punya kesalahan, kita kan pasti tuntun dia, kita bujuk, kita tuntun dia. Apalagi Allah. Ini pencipta langit dan bumi. Apalagi Allah. Sekarang kutanya, sekarang oke. Orang biasa. Sekarang kau ini tersesat atau tidak? Ya saya nggak tersesat, enggak saya. Apa? Nggak tersesat kepala bapak kau nggak tersesat kau? Ya. Karena Sekarang oke, kita buktikan kalau kau nggak tersesat. Siapakah Tuhanmu yang satu-satunya itu? Siapa? Ya saya, Tuhan saya di surga. Ya siapa nama Tuhanmu? Siapa nama Tuhanmu? Tuhan saya banyak namanya. Banyak namanya. Apa nggak tersesat kau? Banyak namanya. Banyak namanya. Sekarang kau dikatakan pengikut Yesus nggak? Sekarang aku tanya, apakah kau pengikut Yesus? Makasih ya. Sekarang aku tanya sama kau, kalau kau benar-benar pengikut Yesus, Islam aja sabar. Namanya. Dengar ya, pengikut Yesus itu Tuhan itu Esa, Tuhan itu Esa. Pertanyaanku, siapakah Tuhanmu yang satu-satu dan tunggal itu? Siapakah? Ya ada di surga dia. Namanya siapa? Ya namanya banyak. Banyak nama Tuhanmu. Macam tersangka aja. Macam kau tahu nggak? Kau tahu nggak? Nama yang banyak itu ditujukan kepada sabar. Woi, Tabib yang ajaib. Nama yang banyak itu ditujukan kepada tersangka dan terdakwa. Orang biasa alias longor, alias lapet, alias bujang inam, alias pukima, alias monyet. Itu dia kan? Ini Islam nih. Kalau kata-kata yang seperti ini Pas buronan. Pas buronan kan? Kau sendiri yang menunjukkan jati diri Islam. Makanya saya bilang Islam itu kalau nggak longor ya nggak Islami. Ya. Yang bodoh itu siapa? Ini dari kata-katanya. 1 Korintus 4:10. Ini 1 Korintus 4:10. Udah keluar konteks ini nih, udah keluar konteks nih. Kali ini ya. Bising kau. Soeb, buktikan Taurat. Taurat. Mana Tauratnya? Bacain Tauratnya, ada gak? Jangan baca Al-Quran ya. Saya maunya Taurat, bukannya Al-Quran. Taurat. Ini Kenjo ini, longor kau lah Kenjo, banyak lagi kau. Bujang kau lah. Lapet kau Kenjo. Aduh, kau tak apa ganti-ganti nama kau. Apa aja kau, ganti-ganti nama, Sueb. Kau mau ngejar siapa juga kemarin kan? Ngejar siapa kan? Ngejar siapa? Ngejar si Marshmello kan? Enggak, gue bercanda bego ini pak. Alah, banyak cerita kau. Ngejar Marshmello kan? Ini bukan akun. Pakai akun nyaru. Iya, kau mau ngejar Marshmello kan? Hah? Bukan. Jadi Ini pakai apa? akun temen gua minjam. Ngapain kau pakai akun teman kau? Itulah longornya itu siapa tadi ini kan? Orang biasa nih. Gua kan mau candain lu, botol. Enggak, itulah orang biasa nih. Masih nggak mendusin juga. Udah tahu yang panggil botol cuman gua doang. Emang ada yang panggil botol? Kalian kok main tombak-tombak? Janganlah tombak-tombak. Kalian kenapa? Aku kena peringatan. Entah apa-apa aja Oten lah. Ya jangan lapor-lapor ya.
kawan-kawan yang di bawah. Nanti kau yang lapor. Bego, gua nggak pernah begitu. Ngawur aja. Udah nggak mampu lapor, itulah taunya. Udah nggak mampu menghadapin lapor. Siapa tuh yang lapor tuh? Kaulah. Kaulah. Gak enak, nggak sportif. Gua baru tidur 1 jam nih. Aduh, ngantuk gua nih. Nggak sportif, main lapor-lapor, nggak enak. Iya. Jangan. Siapapun yang oten, yang Islam, yang Muslim juga kalau bisa jangan lapor-lapor ya semuanya ya. Biar aman semuanya. Kau ribut kali kau Kenjo. Ah? Ribut kali, kau di mana? Di rumah duka. Siapa duka? Ibu gua encinya meninggal. Ini apa? Kakaknya meninggal. Dikubur sih hari ini. Meninggal secara apa? Secara apa meninggal ya? Udah tua lah, udah 93. Umurnya udah 93. Oh, secara apa? Meninggalnya secara apa? Apaan? Meninggalnya secara apa? Ya Kristen lah. Kristen? Iya, masa Muslim. Iya udah. Tuh, bising kali kau tutup miru, bising. Kenapa lah si Blender ini nggak ada kesabarannya ya? Kenapa kau itu nggak diilhami ya sama Orang biasa, kena kolong orang biasa. Enggak, saya temui orang Islam itu memang batas kesabarannya itu tipis. Dan kata-katanya itu selalu indah. Nah itulah kata-katamu itulah yang menunjukkan Islam itu seperti apa. Masa kau buat analogi manusia coba dengan Allah kau bandingkan, kau sama-samakan, kau kan longor namanya itu. Itu kan secara ini loh, gini loh. Kita aja yang manusia bisa kau lemah. analogi seperti Dengar. itu. Kita aja yang manusia lemah. Dengar dulu, yang manusia yang penuh dosa. Ketika anak kita mempunyai kesalahan, kita bujuk dia supaya tidak mengulangi lagi. Kok ini Allah, ya sekelas Allah, dia karena si iblis nggak mau tunduk sama si Adam, malah disesatkan. Coba kau berpikir dengan akalmu. Allah itu, betul kan? Dasar oten longor. Iblis itu sombong longor. Kalau kau mau tahu, dia kata, ya Tuhanku, aku lagi mulia dari Adam, aku dari api, Adam dari tanah. Itulah makanya Allah tidak suka sama makhluknya sombong. Makanya itulah dilaknat iblis itu. Longor kau oten. Swab. Apa gitulah, apa namanya? Apa? Sama. Kalian juga disesatkan, ya. Jangan begini loh. Tolong kalian bedakan antara penyesat dengan menyesatkan. Nah, pasti kalian mau merujuk kepada penyesat. Itu berbeda, Bos. Ya. Berbeda. Ini bahasa Indonesia. Kalian memframing seolah-olah Allah kami ini penyesat gitu loh. Bedakan. Ini kau selalu memframing, wah Allah penyesat, kepala bapak utak kau. Tuhan kalian pun juga penyesat, dikatakan di Korintus. Kan kayak gitu framing. Kau orang biasa kau longor, longor, bodoh, tolol, buka peta, pantat bekurap, sempak koyak kau. Nah, kau nggak usah banyak kali klaim, Nah, diskusi aja, nggak usah banyak klaim kau. Kau tambah-tambahin lagi Qur'anmu barusan tadi, ya. Udah jelas-jelas ditulis di dalam Qur'anmu itu, Allahmu itu menyesatkan iblis. Iblis di situ bersaksi. Kau sangkal. Kau ini sebenarnya Islam KTP, ngaku-ngaku. Jelas-jelas tertulis di dalam Qur'anmu itu, iblis bersaksi. Udah, gini, udah. Kau capek aku bilang sama kau ya. Kalau orang bodoh, dengan orang bodoh itu bertanya berulang-ulang, menjawab berulang-ulang, itu orang bodoh. Saya sudah jelaskan. Sekarang udah aku jelaskan tadi. Jangan kau paksakan jawaban orang, ya. Jangan kau paksakan jawaban orang itu sesuai dengan keinginan kau. Jangan. Lalu di surah Maryam 83 di mana lagi itu? Di surah Maryam 83 di mana lagi itu? Apalagi? Iya, Allah mengutus setan untuk apa? Sabar dulu. Luci, monitor Luci. Coba. Monitor Luci. Islam Kristen.
Kristen. Oh, Kristen. Ya, silakan. Coba di surah Maryam gimana? 83 itu Allah mengutus setan itu gunanya apa? Allah mengutus setan cemana? Buka Iya, Maryam 83. Bukalah Maryam 83 itu, bukalah dalilnya. Ya, saya bacain ya. Ya. Tidakkah kamu tahu bahwa kami mengutus setan-setan untuk menyesatkan manusia? Itu perkataan Allahmu. Terus? Ya coba kau jelaskan kok terus-terus. Ini kau goblok apa tolol kali? Ya biasa aja kau cakap. Kau suruh aku sabar kan? Udah cukup sabar aku nanti ya. Jangan kau panjang kesabaran aku. Coba. Maryam 83, Maryam 83. Maryam 83. Surah Maryam 83. Kata itu orang biasa, kau baca itu. Suara Arab. Sebentar ya orang biasa, aku kasih tahu kau. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud. Surah Maryam 83. Diam dulu. Kenapa kau katakan Allah itu melaknat iblis? Sebab ada sebabnya. Bukan melaknat, menyesatkan. Gak ada di situ dibikin melaknat, menyesatkan. Iya, sabar kau dulu. Kau dengar sebab iblis itu sombong. Di sini dikatakan iblis menjawab. Kalau nggak nih, Iblis diam dulu kau, diam dulu, kepanasan kau. Allah berfirman, apakah penghalangnya yang menyekatmu daripada sujud ketika bagus, tembak dia. Kau dengar di bawah ya. Iblis menjawab, ini iblis menjawab ya. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau wahai Tuhan jadikan aku dari api, sedangkan dia engkau jadikan dari tanah. Allah tidak suka ini orang makhluk yang sombong. Jadi kenapa iblis itu dilaknat? Sebab dia sombong, begitu. Paham kau? Jadi suka-suka Allah lah, ya kan Pak? Allah menciptakan jin, fungsinya buat apa? Setan fungsinya buat apa? Sebagian dari hikmah penciptaan untuk menjadi ujian keimanan buat kita. Alat untuk membedakan yang hak dan yang batil. Juga sebagai sarana bagi manusia untuk meningkatkan derajat ketakwaan melalui mujahadah perjuangan jiwa tadi. Jadi suka-suka Allah, Allah menciptakan setan buat menguji keimanan. Si setan adalah statusnya mak pembangkang. Suka-suka Allah lah. Orang Allah Maha Pencipta. Kemana suara tadi? Turun dia udah. Ini Bu Lucia. Bu Lucy, selamat pagi. Pagi Bang. Pagi, Kristen ya Bu? Kristen ya? Ya, kayaknya masih muda ya? Masih muda nih kayaknya? Belum? Enggak ya? Bisa? Kenapa Bang kalau masih muda? Mau naksir kah? Enggak, udah nikah belum? Agak layon. Hah? Salam kenal semua ya. Iya, salam kenal semua. Ada yang mau disampaikan, Mbak? Iya, saya tertarik dengan judul pembahasan Tema? Taurat milik Muslim ini, Bang. Betul. Kalau Nabi Musa itu menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dirman, kau kalau udah masalah perempuan terus mau maju kau, bising kali kau. Diam dulu kau dulu Ayo, sikat. Ya, silakan. Taurat Ya, silakan. mana Bang yang milik Muslim? Taurat lah. Taurat cuma satu loh, bukan 3. Tapi mengklaim. Kristen mengklaim memiliki Taurat. Yahudi mengklaim memiliki Taurat. Juga Islam mengklaim memiliki Taurat. Tahu kan mengklaim? Mengatakan seolah-olah itu milik dia, tapi tidak ada data. Nah, data yang utama, gimana? Tapi dari pengetahuan saya yang saya pelajari, bukan cuma satu Taurat itu. Ada yang 10 hukum, ada juga Taurat yang lain. Seperti yang mengatur bangsa Israel dulu itu yang misalnya sistem upacara. Itu juga disebut Taurat. Taurat itu bentuknya seperti apa? Taurat itu kan kalau yang saya tahu ya, yang saya pelajari, ada 10 hukum itu yang diturunkan di Sinai. Ada juga Taurat yang mengatur bangsa Israel, sistem peribadatannya dulu.
pada zaman itu. Oke, Ibu Luci, Taurat itu berbentuk kitab. Ya, disebut kitab Taurat seperti di Ulangan 31 nomor 26. Musa berkata, ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu. Ambillah kitab Taurat ini, kata Musa. Jadi Taurat itu berbentuk kitab yang isinya berupa hukum-hukum, salah satunya 10 hukum Taurat. Itu isi. Tapi bentuknya dia berupa kitab. Amin ya? Karena dalil Ulangan 31 nomor 26, Musa mengatakan ambillah kitab, kata Musa. Dah? Iya. Jadi yang Taurat yang di kitab kami itu juga milik Muslim juga ya, Kak? Taurat. Nah, kalau tidak bisa Ibu membuktikan Taurat itu datangnya dari Tuhan Kristen, maka itu Taurat datangnya dari Tuhannya umat Islam. Dan nabinya, Nabi Musa datangnya diperintahkan dari Tuhannya umat Islam, bukan Tuhannya Kristen. Baik. Jadi Kak, Taurat yang milik Muslim ini ada tertulis di Al-Quran juga ya? Ya, Taurat itu ada di Al-Quran, semua paralel ya. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, kitab ini semua paralel. Taurat mengambil dari Zabur, Injil mengambil dari Taurat, Zabur, Al-Quran juga gitu, sama paralel itu, tidak terpisahkan. Hanya saja Al-Quran sudah melengkapi. Al-Quran itulah melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Apa buktinya? Makanya cuman Allah katakan, kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kata Allah. Ada orang-orang yang merubah kitab-kitab sebelumnya itu, termasuk Taurat. Ada orang merubah-merubahnya. Nah, kemanakah perubahannya ya Allah? Sebagian ternyata ada di dalam Bible-nya umat Kristen. Yang dirubah di Bible itu yang mana? Baik, kita buktikan ya. Yang pertama, di dalam kitab-kitab sebelumnya itu adalah memperkenalkan Tuhan, yaitu Allah, dialah Tuhan yang Maha Esa. Mana dalilnya? Ulangan 6 nomor 4, Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 4 nomor 35, bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Ulangan 5 nomor 7, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke, Esa ya. Di Al-Quran Al-Baqarah 163, wa ilaikum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Sama ya, menyatakan Tuhan itu Esa, yaitu Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Sama-sama Esa. Kemudian tentang Allah Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7 nomor 22, sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Ulangan 33 nomor 26, tidak ada yang seperti Allah. Di Al-Quran As-Surat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada yang sesuatu pun serupa dengan Allah. Sama kan? Sama. Nah, sedangkan pertanyaannya, Allah ini Tuhannya siapa sebenarnya? Ini siapa yang storing? Itu dia. Allah ini Tuhannya siapa sebenarnya? Luci, silakan. Paham Bang, paham. Paham ya? Ya, paham. Jadi begini loh Bang, tadi kan Abang mengambil ayat-ayat dari Bible. Sedangkan dari Muslim tidak percaya lagi dengan tulisan-tulisan di Bible. Tapi tidak, bukan gitu. Tapi mengambil ayat gitu loh. Dan dari banyak kitab. Oke, tadi kan jadi, begini. Apakah maaf ya, yang Abang setuju, Abang bisa bilang sudah dirubah. Yang Abang nggak setuju misalnya belum dirubah. Gimana itu Bang? Sedangkan kamu ayat jadikan Abang tadi itu dari Ulangan, dari Keluaran, dari Samuel, dari Perjanjian Baru, Markus. Baik. Sedangkan banyak Bang orang Muslim yang bilang
Bible itu sudah tidak ada kebenaran lagi. Oke. Taurat itu Udah? sudah tidak benar, sudah di Oke. apa? Udah? Tapi selalu mengambil ayat dari situ, Bang. Oke, udah bisa saya jawab? Oke. Kami umat Islam diperintahkan untuk mengimani kitab-kitab sebelumnya. Kata mengimanin adalah meyakinin bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab-kitab sebelumnya kepada Nabi Daud, kepada Nabi Musa, dan kepada Nabi Isa. Wajib kami percaya bahwasanya Allah pernah menurunkan. Nah, ketika kami bertanya, jadi di manakah kitab-kitab sebelumnya itu ya Allah? Maka celakalah orang-orang sengaja merubah kitab sebelumnya. Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kata Allah. Kamu perlihatkan sebagiannya, kamu sembunyikan sebagiannya, kata Allah. Itu kata Allah, ya. Kamu perlihatkan sebagiannya, kamu sembunyikan sebagiannya. Ada sekelompok orang-orang yang menyembunyikan kitab-kitab sebelumnya, mengambil, memilah-milah. Oh gitu ya Allah. Jadi bagaimana kami tahu ya Allah kalau kitab-kitab tersebut itu bercampur di mana ya Allah? Sebagian ada di dalam Bible-nya umat Kristen. Kenapa? Isi kitab itu memperkenalkan tentang Tuhan itu Esa, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, Tuhan itu pencipta langit dan bumi, Tuhan itu harus disembah. Siapakah Tuhan itu? Allah. Sama, makanya tadi saya katakan, saya beritahu kepada Anda di sini tentang bukan kita mencopot, enggak. Memperkenalkan kitab-kitab sebelumnya, memperkenalkan Allah. Keluaran 20 nomor 5, jangan sujud menyembah kepada atau beribadah kepadanya. Karena kan saya katakan tadi bahwasanya kitab-kitab sebelumnya itu datangnya dari Tuhannya umat Islam. Jadi paralel ya. Zabur, Taurat, Injil paralel. Baik, tidak Bang. terpisahkan. Baik. Selanjutnya ini, Bang, kalau Taurat milik Muslim, apakah Abang mengikuti misalnya nih 10 hukum? Yes, mengikutin. Oke, Anda tahu penggenapan apa? Penggenapan. Anda tahu arti penggenapan ketika Yesus mengatakan jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Iya. Ya, menggenapin. Itu Yesus menggenapi. Tapi karena misinya tidak berjalan, maka berhentilah penggenapan hukum Taurat itu. Arti menggenapin ketika ada dikatakan jangan membunuh. Ya, jangan membunuh. Terus murid-muridnya, Jadi menurut Abang hukum Taurat itu sudah tidak berlaku? Berlaku. Penggenapan hukum Taurat itu di Al-Quran. Penggenapan dari hukum Taurat itu di Al-Quran. Penggenapannya bukan di Babel, bukan di Bible kalian. Al-Quran. Justru di kalian itu Taurat itu dibatalin. Justru di dalam Bible kalian dibatalin. Tidak. Contoh. Menurutku tidak dibatalin. Contoh. Hormati kedua orang tuamu. Benar? Ada di situ 10 hukum Taurat. Ya kan? Ya. Ada. Nah, ketika murid Yesus bertanya, "Guru, bagaimanakah cara menghormati orang tua?" Apa jawaban Anda? Ada tertulis nggak? Bagaimana cara menghormati orang tua? Ada tertulis nggak dalam Bible kalian? Ketika murid-murid bertanya, bagaimana cara menghormati orang tua? Kan hanya perintah saja, hormati kedua orang tuamu. Bagaimanakah cara menghormatinya? Tahu nggak jawabannya? Ada nggak perintahnya? Pengendapannya? Nggak ada. Justru ada pembatalan ketika Yesus mengatakan hormati kedua orang tuamu. Lukas 14 nomor 26. Jikalau kau datang kepadaku tidak membenci bapakmu, ibumu, keluargamu, bahkan diri sendiri, kau bukan dikatakan murid Yesus. Mana itu? Kok disuruh membenci orang tua? Nah, penggenapannya di mana? Di Al-Quran lah penggenapannya. Ketika hormati orang tuamu di surah Al-Isra ayat 23. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan pada orang tua, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Tuh pengenapannya. Hormati kedua orang tua. Tidak boleh mengatakan pada orang tua. Tidak boleh membentak kedua orang tua. Itu dia. Begini loh, Bang.
menurut yang saya pelajari, meskipun saya ini awam ya, saya cuma anggota jemaat biasa, bukan penatua. Jadi saya bagikan juga yang saya tahu ya, yang saya pelajari. Hukum Tuhan itu tidak berubah, jadi belum sama sekali dibatalkan, Bang. Efesus 2:15. Efesus 2:15 apa kata Paulus? Dengan matinya manusia di tiang kayu salib telah membatalkan ketetapan dan ketentuan hukum Taurat. Galatia 5:4. Jikalau kau mengharapkan hukum Taurat, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Jadi Nah, Pauluslah yang disebut penyesat. Pauluslah penyesat. Bukan Taurat yang 10 hukum itu, Bang, karena iya ada, tapi nanti ya, Bang, saya lupa sekaliatnya, tapi ada di kitab Bilangan atau Ulangan itu dibagi, Bang. Taurat itu adalah Taurat yang 10 hukum, dan yang seperti yang saya bilang tadi, Taurat untuk aturan bagi bangsa Israel yang misalnya sunat atau mengorbankan seperti hewan-hewan kurban. Ada juga yang hari raya yang setiap bulan diadakan. Itulah yang dibatalkan, Bang, bukan 10 hukum, bukan Taurat yang ditulis oleh jarinya Allah Tolong sendiri. Anda jelaskan di Efesus 2:15. Dengan matinya manusia di tiang kayu salib telah membatalkan hukum Taurat. Membatalkan hukum Taurat. Taurat yang mana itu? Iya, Taurat yang untuk upacara. Dari mana Anda tahu? Ya belajar kan, Bang. Oke, di hukum Taurat termasuk di imaman. Imaman itu dikatakan tidak boleh makan babi. Kenapa kalian makan babi? Oh, saya Advent, Bang, tidak makan babi. Oke, baik. Di dalam Taurat dikatakan, Yesus mengatakan jangan membunuh. Kenapa Yesus kalian bunuh? Yang bunuh Yesus kan bukan kami. Lah, tapi kalian menikmati terbunuhnya Yesus kan? Benar kan? Kalian bahagia dengan terbunuhnya Yesus. Anda marah nggak seandainya Yesus tidak mati? Apakah dia jadi Tuhan? Begini loh, Bang. Jadi Yesus itu, Bang, dia kan pribadi Allah. Dia memang sudah ada dari sebelum-sebelumnya. Jadi itu adalah cara dia gitu loh. Bukan dia menjadi Tuhan, bukan manusia menjadi Tuhan karena dia mati, tapi memang Tuhan yang menjadi manusia gitu. Oke, sekarang Yesus itu manusia apa Tuhan? Pribadinya kan, Bang, yang manusia. Saya tanya, Yesus itu manusia atau Tuhan? Sudah Yesus lagi, Bang. Abang kan tahu orang Kristen kepercayaannya apa sih Abang lebih tahu tentang. Oke, baik. Anda paham ya? Anda pengikut Yesus, benar? Ya. Harus mengikuti perkataan Yesus. Hukum terutama apa hukum terutama? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa, benar? Sama enggak perkataan Yesus dengan perkataan di dalam hukum Taurat itu, sama kan? Mengesakan Tuhan, sama kan? Ya. Yesus, hukum terutama tidak sah. Tidak bisa dikatakan kalian pengikut Yesus sebelum kalian menjalankan hukum terutama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Esa taunya apa? Tunggal kan? Tunggal kan? Iya. Oke, tunggal. Tapi kan Oke. Karena Tuhan itu maha segalanya itu, Bang. Jadi bisa juga kan misalnya dia menjadi pribadi yang lain. Maha segalanya. Nggak bisa gitu. Jangan kalian mengatur Tuhan loh. Jangan kalian Begini yang loh, mengatur Bang. Tuhan. Begini. Saya hanya mengikuti yang kakak perempuan tadi katakan, yang iblis itu diciptakan untuk apa? Ya, seperti iblis Tuhan ciptakan. Siapa tadi untuk mengatakan? apa? Icut. Siapa tadi ngomong itu? Icut. Ya. Enggak, Sud. Jadi Silakan, Cut. seperti itu. Kalau Tuhan bisa membuat iblis, kenapa Tuhan tidak bisa menjadi manusia? Membuat iblis saja bisa loh. Bukan tak bisa, tapi tidak pantas, Bu.
Masa Iya, Tuhan bisa menjadi itu tak itulah pantas. Kak, itulah Kak perbedaannya kita kan. Tapi kan di sini kita bukan mencari benar salah, kita diskusi baik-baik. Itulah Kak, kalau Kakak kan tidak merasa pantas. Iya. Tak Tuhan pantas menjadi menjadi manusia manusia. karena kalau Tuhan itu sudah diklaim dengan yang namanya mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dari makhluknya. Ya, kalau Allah Tuhan bisa menciptakan si setan yang gunanya buat penguji keimanan orang-orang di muka bumi. Nah, masa iya Allah harus bisa menjadi manusia? Yang manusia itu adalah makhluk. Tak mungkin karena sudah didahului dengan sifat mukhalafatul lil hawadisi. Itulah yang membedakan Tuhan dan manusia. Iya, itu kan ajaran Kakak toh. Kalau ajaran kami, Tuhan bisa. Gimana? Tuhan Gimana bisa dalam? menjadi apa yang Tuhan mau gitu. Seperti Gimana itu, dalam? Kak. Sedangkan di ulangan itu jelas-jelas kitabnya Ibu kan? Ulangan 6:4 tadi. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah, Tuhan kita itu Esa. Esa itu berarti apa kalau kata Esa? Itulah Kak. Jadi kalau kita bahas Trinitas Nah, orang Kristen, ini bukan Kak, dari Al-Quran, tapi Al-Quran Iya, ini iya, sinkron dengan ulangan tadi. Iya, benar. Mengapa di sini kami bukan mengklaim, emang faktanya ya, Taurat, Injil itu adalah kitab-kitabnya Allah yang diberikan kepada umatnya Muslim. Iya, saya mau jawab dulu ya tentang pertanyaan dari Kak Singa. Aturan Tuhan kok dibatalkan? Nah, itu yang dibatalkan itu Kak Singa, yang tadi saya bilang bukan 10 hukum yang Tuhan berikan kepada Musa, tapi hukum-hukum upacara. Kenapa dibatalkan? Karena memang Tuhan Yesuslah yang sudah menggenapinya. Semua itu hanya yang mereka lakukan, tradisi-tradisi istiadat yang orang Israel dulu lakukan, yang misalnya setiap berbuat dosa haruslah mereka mengorbankan, misalnya kalau orang miskin burung, kalau orang kaya kambing atau domba. Nah, itu dia yang Tuhan Yesus batalkan. Karena apa? Korban sesungguhnya Yesus, dia sudah datang. Jadi untuk tradisi-tradisi upacara-upacara itu yang sudah diselesaikan oleh Yesus, bukan hukumnya yang dia batalkan ya Kak Singa ya. Nah, untuk Kak yang kakak tadi, kakak siapa nih? Kakak Icut, iya. Itulah Kak. Kalau berbicara Trinitas, jauh sekali ya saya mau jelaskan itu juga, saya masih banyak sekali yang kekurangan saya. Tapi tetap ada celahnya Kak. Karena apa? Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kami pun Kak menerima itu tidak langsung Kak. Jadi belajar bertahun-tahun loh Kak. Baru misalnya denominasi kami akhirnya menerima itu dari pembelajaran yang bertahun-tahun Kak. Tidak serta-merta Kak kami terima itu konsep Trinitas, karena memang tidak tertulis kan di Alkitab kami Kak. Jadi seperti itu. Tidak tertulis di kitab Ibu yang mana? Trinitas tidak tertulis kan? Kalau ulangan 6 nomor 4 tadi? Atau Saya membenarkan loh yang itu dituliskan, yang Ibu percaya tentang itu juga? Iya, maksudnya saya bilang Trinitas memang tidak ada di dalam Alkitab. Oh. Di dalam Alkitab kami tidak ada itu Trinitas. Iya, berarti Nah, kami pun bertahun-tahun baru kami menerima melalui pembelajaran yang panjang Ibu Icut. Nah, dari pembelajaran itu akhirnya kenapa kami menerima? Karena apa? Memang pribadi-pribadi itu sudah ada lebih dulu. Seperti itu. Sudah ada dari kitab Alkitab kami kan, maksudnya ada sosok Roh Kudus, ada juga sosok Yesus, dan ada sosok Bapa. Seperti itu Ibu. ada sosok Roh Kudus, sosok Bapa, Ada pribadi. pribadi. Itu semuanya harus disembah. Tidak harus disembah dalam kitab Ibu.
Yesus itu mengajarkan itu ibu dapat pengajaran dari siapa? Dari Tuhan atau dari siapa? maksudnya pribadi itu adalah 100% Allah. Allah adalah 100% manusia, 100% Roh Kudus, begitu. Jadi bukan dibagi-bagi pribadinya, misalnya kamu 30%, kamu 50%, aku 20%, tidak. Tapi pribadinya itu ada 3. Hapus dong. Setahu saya Allah ini bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya disebut absurd. Orang maha hadir.